kemudian ini yang pas tengah arahnya ke bawah ditandai negatif kali jaraknya 3. Hingga ketika dihitung min 34 dikurangi 64 dikurangi 45 ditambah 169,32 dikurangi 47,25 dikurangi 33 ditambah 53,97 sehingga hasilnya mendekati 0. Oke lah, dianggap 0. Nah, kalau ini misalkan harus 0, maka tambahi komanya, jangan 2 angka di belakang koma, bisa 3, bisa 4 sampai menghasilkan 0. Ini masih bisa. Saya ngambil yang 2 angka, ini 0,04, saya pikir ya sudah mendekati 0, berarti oke. Sehingga momen di titik S itu pasti harus 0, sehingga ini juga harus 0. Nah, ya. Kemudian ini momen di titik 6, kita lihat sebelah kanan, sebelah kanannya ternyata tidak ada apa-apa, sehingga dipastikan sama dengan 0. Kalau dari sebelah kiri banyak gaya, maka juga bisa dicek ini harus 0 juga. Kemudian MB nya itu sama dengan min, ini min, karena gaya beban meratanya itu arahnya ke bawah, 2 kali 2 kali 1, ini jaraknya 1, sehingga hasilnya adalah min 4 ton meter. Kemudian MD nya sebagai ngecek yang dari tadi kan ini hasilnya MD nya 8,6 ton. Kita cek juga ini akibat beban meratanya 2 kali 5 jaraknya 5, karena dijadikan 1 kali jaraknya 3,5, kemudian dikurangi 6 kali 1 ditambah 12,4 kali 4, sehingga hasilnya min 35 dikurangi 6 ditambah 49,6, sehingga hasilnya adalah 8,6 ton meter. Nah, setelah data-data ini sudah dapat, kita langsung bisa menggambarkan bidang M nya, sehingga bidang M nya itu bisa digambar ini. Nah, seperti ini kita masukkan di titik 1 0, di titik 2 8, di titik A 35, di titik 3 19,67, di titik 4 20,13, di titik tumpuan B itu 37,05, kemudian di titik S itu 0, kemudian di titik ini di titik D ini itu 8,6 positif, kemudian di titik 5 ini bisa dihitung berapa ini. Nah, kemudian di titik 5 ini kan sudah dihitung tadi. Belumnya. Jadi titik 5 kita bisa cari itu. Kemudian nanti ini di titik C, di tumpuan C itu sama dengan 4. Kemudian di titik 6 adalah 0, sehingga kita hubungkan. Karena ini beban merata, maka dia melengkung. Jadi persamaan kuadrat ini. Dari sini persamaan kuadratnya didapat ini, sehingga ini miring. Kemudian kalau dia beban terpusat, ini adalah linier, beban bidang momennya adalah linier. Kemudian ini juga beban terpusat, ini linier. Nah, jadi sampai sini turun sebesar 19,67, kemudian naik lagi 20,13. Kemudian ini lurus lagi. Kenapa linier ini? Bidang M nya adalah harus linier ketika bebannya adalah terpusat. Kemudian dari sini, nah ini ada bebannya juga terpusat, sehingga ini lurus ini sampai dengan 0. Kemudian di sini juga lurus karena juga beban terpusat. Nah, mulai dari sini melengkung ini. Nah, melengkung, ini juga melengkung sampai titik 6. Sehingga ini bebannya merata, ini bebannya merata. Sehingga di sini ada antara titik 5 dan C itu adalah sama dengan 0. Sehingga di sini yang 0 itu di S antara 5 sama C. Kemudian yang lain tidak ada, cuma ada 2 yang momennya sama dengan 0, yaitu di S sama di antara titik 5 dan tumpuan C, sehingga ini hasilnya ini. Nah, yang harus diperhatikan di sini waktu menggambar ya, kita lihat dulu kalau bidang momen itu. Kalau bebannya terpusat itu bidang momennya linier. Terus kalau kalau bebannya merata itu gambarnya melengkung. Nah, ini melengkung. Kalau bebannya segitiga itu melengkung. Nah, ini karena bebannya tak langsung,
diurai menjadi beban langsung, akhirnya yang tadinya beban merata menjadi beban terpusat semua, sehingga gambarnya menjadi garis lurus semua ini, garis lurus semua karena bebannya adalah terpusat. Tapi kalau tidak diurai karena dia misalkan bebannya langsung semua, ini bisa melengkung ini, sehingga hasilnya sesuai dengan kondisi. Jadi yang pasti kalau bebannya terpusat bidang momennya linier, kalau bebannya merata dia bebannya melengkung, kalau bebannya segitiga melengkungnya pangkat 3, jadi hiperbolik ini, sehingga hasil semua ini bisa dicek semua ini. Sehingga pertanyaannya yang tadinya yang harus hati-hati kalau ketika mencari momen di sini, momen itu harus mencari yang paling gampang. Contoh ini MB itu kita lihat sebelah kiri juga bisa, cuma banyak gayanya sehingga butuh waktu lama untuk menyelesaikan. Tapi kalau kita lihat yang sebelah kanan, jadi karena bidang nilai momen itu di suatu titik tertentu itu mau lihat sebelah kanan mau lihat sebelah kiri itu sama aja, hasilnya pasti sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Nah ini harus dicari. Ini kalau dicari dari sebelah kiri itu panjang ini, nah sehingga kita ambil sikap ngambil yang sebelah kanan, jadi min 4 ton meter. Kemudian yang MD juga ngambil yang kanan, karena yang kanan cuma ada 1, 2, 3 gaya. Kalau sebelah kiri ya banyak, lebih dari 3 gaya. Jadi kalau momen carilah yang paling sedikit gaya-gayanya. Tapi kalau bidang D beda, jadi hitungan sebelah kiri dan hitungan sebelah kanan itu beda, sehingga hasilnya bisa dilihat dari hasilnya ini. Nah ini kalau dari lihat gambar bidang D di sini kelihatan ini. Kalau yang pangkal ini itu hasil hitungan sebelah kiri. Contoh ini titik kontrol titik D ini, kontrol titik 3. Itu kalau hitungan sebelah kiri hasilnya, yang sebelah kiri itu hasilnya 5,11. Kemudian kalau kita menghitung dari arah yang kanan itu hasilnya 0,14. Beda ya. Contoh misalkan yang sebelah sini, nah ini yang titik 1 ini, kalau dihitung dari sebelah kiri dia 0, kalau dihitung sebelah kanan dia sama dengan 2. Contoh lagi di sini yang di titik 2. Titik 2 juga sama, hasil hitungan kiri itu hasilnya 6, hasil hitungan kanan adalah 9. Nah itu pemahamannya. Makanya kalau menggambar bidang D harus ada panahnya, ada pangkalnya, ada ujungnya. Yang pangkal kalau kita menghitung dari sebelah kiri, maka yang pangkal itu hasil hitungan dari sebelah kiri. Kalau hitungan sebelah kanan itu hasilnya 0,14. Jadi kalau bidang D itu ngitung sebelah kiri sebelah kanan beda hasilnya. Tapi kalau momen itu sama, harus sama. Hingga di sini, nah ini contoh misalkan ini yang di titik 4. Titik 4 itu hitungan sebelah kirinya hasilnya adalah 0,14. Kalau dihitung sebelah kanan itu hasilnya 5,64. Nah ini hasilnya. Jadi antara kiri dan kanan beda hasilnya. Tapi kalau momennya sama. Ini lihat kalau di momennya. Nah ini momen. Jadi di sini cuma satu titiknya. Jadi misalkan titik 2 momen cuma satu, yaitu 8, min 8 ini. Nah ini min 8. Kalau di titik A dia hanya satu, yaitu berapa? 35. Ya ini hasil dari perhitungan dari mau dari kiri mau dari kanan itu sama, hasilnya satu. Kalau bidang D beda, karena bidang D itu ada pangkalnya, ada ujungnya. Kalau momen hanya satu titik ini aja. Nah yang namanya momen itu jarak dari sini sampai sini, sehingga hasilnya kalau misalkan di titik A berarti momennya adalah 35. Berarti dia mau menghitung dari sebelah kiri mau dihitung dari sebelah kanan, maka hasilnya selalu 35 minus 35. Kalau misalkan dari kiri dapat 35, dari kanan tidak 35, berarti salah hitungannya. Bisa dua-duanya salah, bisa salah satunya yang salah. Tapi pastinya kalau menghitung dari kiri dan kanan harus sama. Beda dengan waktu menghitung di gaya lintang. Di gaya lintang beda. Ini contoh di sini aja.
Ini kalau di titik 3 ini ya gitu. Ini hasilnya, ini kalau 3, kalau hasil dari kiri 5,11, kalau hasil sebelah kanan 0,14. Nah, contoh di titik ini, di titik D. Nah, titik D ini hasil hitungan sebelah kiri itu sama dengan ini. Nah, 3,6. Kalau kalau hasil hitungan sebelah kanannya 3,6, kalau hasil hitung kirinya 8,6. Ini yang di titik D. Sehingga kemudian untuk di titik yang 5 ini, yang sebelah kiri hasilnya 3,6, yang sebelah kanan hasilnya 2,4. Ini beda jauh ini. Jadi hitungan sebelah kiri dan kanannya beda. Kalau mumin selalu sama, sehingga kita harusnya contoh di sini. Ini kalau harus dikasih pangkalnya, ya ini 8,4 ini itu hasil hitungan yang kiri, itu hasilnya negatif kalau kita ngitung yang kiri. Kemudian kalau ngitung yang kanan itu hasilnya positif 4. Ini ya, kelihatan ini hasil 4. Ini artinya apa? Yang pangkal hasil hitungan yang kiri, nah beda kalau kita memulai gambarnya dari kanan. Kalau yang kanan yang pangkal itu adalah hasil hitungan kanan, kalau yang ujung hasil hitungan kiri. Jadi kebalikannya. Jadi jangan dihafal dua-duanya, dihafal salah satu aja. Yaitu kalau dari kiri berarti pangkalnya itu hasil hitungan kiri, ujungnya adalah hasil hitungan kanan. Sehingga hasilnya seperti ini. Hati-hati dalam menggambar ini. Konsepnya sudah ada. Kita lihat bebannya apa, dia mau merata, mau dia linear, mau dia parabol, juga dilihat jenis bebannya. Kalau bebannya terpusat konstan di bidang D-nya, di bidang M-nya linear, jadi naik satu tingkat itu. Kalau di bidang beban merata di D-nya itu linear, maka di muminnya parabol. Kalau di D-nya itu bebannya segitiga, itu menjadi parabol. Gambar bidang D-nya, bidang muminnya itu menjadi hiperbol, yaitu lebih cekung daripada, hampir sama tapi lebih cekung hasilnya ya. Di sini sudah dibahas tentang soal yang UTS kemarin, sehingga nah ini soalnya kalau dilihat bentuk soalnya sebenarnya kelihatan sulit gitu, tapi sebenarnya ya gampang banget ketika kita sudah tahu konsep-konsepnya, sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan gampang. Nah ini kemarin soalnya ada yang ketinggalan, Q-nya di sini boleh dikasih berapa, cuma saya kasih 2 ton per meter panjang, sehingga hasilnya seperti ini. Ya, oke. Saya kira gitu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.